Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 6 Agustus 2026. Hari ini kita merayakan pesta Yesus penampakan kemuliaannya atau disebut transfigurasi. Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor kepada 3 orang muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa ya? Kok Yesus menampakkan kemuliaannya di gunung? Kenapa tidak di bait Allah yang menjadi pusat orang-orang beribadah? Kenapa juga tidak di tepi pantai ketika biasa Yesus mengajar orang banyak? Bagi orang Israel, gunung merupakan simbol kehadiran Allah. Seperti Musa yang mendapat dan menerima wahyu di Gunung Sinai. Seperti Elia yang diterima persembahannya di Gunung Karmel. Dan kini, di Gunung Tabor, Yesus yang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampak 2 orang berbicara dengan dia, yakni Musa dan Elia. Penampakan kemuliaan ini hendak menegaskan keilahian Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah. Dalam gereja Katolik, perayaan ini ditetapkan oleh Paus Kalitus ketiga pada tahun 1457 dan sebagai kenangan atas kemenangan tentara Kristiani Hungaria yang berhasil memukul mundur pasukan Ottoman di Belgrado, Serbia pada tahun 1456. Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002 memateraikan peristiwa transfigurasi dalam doa Rosario di dalam peristiwa terang yang keempat. Secara liturgis, perayaan ini diletakkan 40 hari sebelum kita merayakan pesta salib suci. Maknanya indah, bahwa Yesus yang tersalib, dialah Mesias yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saat saya berkarya di tanah Papua, saya beberapa kali mengunjungi Raja Ampat. Kepulauan yang dijuluki sebagai Piece of Paradise atau kepingan kecil atau miniatur dari surga. Benar-benar indah. Ketika pertama kali melihat jajaran kars, bukit-bukit karang yang berbaris,
Dalam hati saya berdecak kagum. Wow, sampai merinding menyaksikannya. Demikian juga ketika diving di bawah laut, melihat keindahan terumbu-terumbu karang, ikan-ikan beraneka warna, saya pun kembali berdecak kagum. Wow, indah sekali alam buatan tangan Tuhan. Untuk itu, yang indah ini mesti dijaga dan dipelihara, bukannya dieksploitasi dan dirusak. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, para murid menyaksikan kemuliaan Yesus. Mereka kagum dan terkesima akan peristiwa itu. Mungkin ketiga murid ini juga mengatakan hal yang sama. Wow. Lalu mereka semakin terkesima, tergetar ketika mendengar suara dari awan yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar suara itu, para murid tersungkur dan menjadi takut. Mereka takjub sekaligus tergetar akan peristiwa yang mereka saksikan, bahwa Yesus wajahnya bersinar, pakaiannya berkilauan, juga nampak Musa dan Elia bersamanya. Apa gerangan yang terjadi? Mungkin inilah pertanyaan yang ada dalam benak para murid. Namun Yesus mendekati para murid dan menyentuh mereka dengan mengatakan, "Berdirilah dan jangan takut." Sapaan yang menyejukkan para murid yang tergetar menyaksikan peristiwa yang sungguh mengagumkan itu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, penampakan kemuliaan Yesus tidak dimengerti oleh para murid awalnya. Namun baru dimengerti oleh para murid kemudian. Makna peristiwa penampakan kemuliaan Yesus ini adalah untuk meneguhkan hati para muridnya, supaya iman mereka tidak goyah ketika menyaksikan peristiwa sengsara dan wafat di salib. Ingat pengalaman akan Gunung Tabor, bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Wafatnya di kayu salib tidak akan menjadi titik akhir, sebab pada hari ketiga ia bangkit. Kita pun diajak untuk tetap teguh dan tidak goyah ketika mengalami salib dan peristiwa Kalvari dalam hidup kita. Ingatlah akan kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu kita alami dan kita terima. Maka jangan mudah mengeluh dalam menjalani hidup. Tetap pandailah mengucap syukur atas segala yang baik yang Tuhan selalu anugerahkan dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.